Apabila sedang sholat, lalu seseorang tersebut merasa ada luka yang terbuka dan mengeluarkan darah, hal apa yang sebaiknya dilakukan? Membatalkan sholat untuk bersuci lagi atau tetap melanjutkan sholat tanpa menghiraukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, hal yang sebaiknya dilakukan apabila ketika kita sholat atau kita dalam sholat diyakini terdapat luka yang mengeluarkan darah. Hal yang sebaiknya kita lakukan yang jelas, kalau kita yakin dalam kita sedang melakukan sholat kok ada suatu, kalau dalam hal ini kan darah sudah jelas, merasa keluar darah, harus, bukan lebih baik lagi, berarti harus kita menghentikan sholat. Kenapa? Karena dalam salah satu syarat sahnya sholat kan harus suci badan, pakaian, dan tempat. Dalam hal ini, kalau yakin terdapat luka yang mengeluarkan darah, otomatis badan kita terkena darah, kemudian pakaian juga, otomatis tempat juga terkena darah. Darah hukumnya sendiri kan sudah jelas, hukumnya najis. Maka oleh karena itu diharuskan menghentikan sholat dan mensucikan diri, mensucikan tempat, dan mensucikan pakaian. Berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya apabila air yang sudah berubah warna dan rasanya namun sifatnya kembali asli setelah diberi kaporit atau obat-obatan sejenisnya? Hukumnya tetap suci karena tidak terkena najis ya. Pertanyaannya kan berubah warna. Contoh, air dalam gelas dikasih teh atau dikasih minuman berwarna, tetap suci enggak? Suci. Berubah warna tidak? Berubah. Tapi kalau hal itu suci, tapi tinggal bisa mensucikan atau tidak. Mungkin saya dimaksud sampean, mungkin air yang banyak, mungkin yang sudah terkontaminasi terus dinetralkan, kemudian diolah kembali, kemudian menjadi pah. Mungkin itu kata apa ya? Masih mungkin itu menjurusnya itu ya. Mungkin menjurusnya ke situ. Apalagi kalau zaman modern sekarang ya, kan di kota-kota besar kan udah kayak contoh kota besar DKI Jakarta. Berarti kan pengelolaan air. Nah kalau mungkin pertanyaan menjurus ke situ, hukum kalau air terkena najis itu hukumnya mutanajis, disebut benda mutanajis atau barang. Air kan termasuk benda ya, benda cair ya. Benda atau barang yang tadinya suci terkena najis, hukumnya berarti barang yang kena najis. Dalam ilmu fikih disebut mutanajis. Nah, mutanajis bisa disucikan, bisa. Contoh seperti air kan bisa dinetralkan kembali. Nah, untuk suci, mempertanyakan apa hukumnya air tetap suci karena tidak terkena najis. Tapi kalau terkena najis dinetralkan, nah tinggal najisnya sih kelihatan enggak? Kalau najisnya tetap masih kencang, kalau kaporit, sabun kan tidak najis kan? Berarti kalau pertanyaan, kalau di kaporit dan sejenisnya kan berarti hukumnya tetap suci. Nah, tinggal mensucikan itu membutuhkan syarat. Air suci, hukumnya suci tetap ya. Tinggal berikutnya nanti itu hukumnya bisa mensucikan enggak? Nah itu masih membutuhkan syarat-syarat, antara lain airnya lebih dari 2 pola lebih. Kalau sedikit ya masih dipertanyakan. Hukumnya kan masih suci nggak? Suci selama tidak terkena kaporit kan. Nah, harus jeli pertanyaannya. Ya berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika seseorang terkena air liur anjing yang merupakan najis bola dan kemudian ingin membersihkannya atau mensucikan najis tersebut, tetapi pada saat itu di wilayahnya sedang terjadi kekeringan, sebaiknya apa yang perlu? Apa yang dilakukan?
Ya, kalau kita menghendaki beribadah ya mau tidak ada air kan gantinya apa? Dengan diganti dengan debu atau tanah atau semacamnya andun. Bahkan kalau Imam Syafi'i, kalau kita madzhab Imam Syafi'i, alat toharoh itu ada dua, satu air, dua debu atau tanah yang suci. Nah kalau tidak ada air, ya gantinya otomatis debu. Terutama debu kan tayamum kan tidak ada hanya air, diganti air dengan debu. Terutama apabila kita ingin melakukan ibadah, apalagi terutama ibadah wajib, harus diganti dengan bertayamum dengan. Pertanyaan itu, bagaimana kalau tidak ada air itu diganti? Narasumber saat ini yaitu dari Bapak Kiai Haji Lainuddin. Pertanyaan yang pertama, apabila seseorang sedang melaksanakan sholat, lalu orang tersebut merasa bahwa ada luka yang terbuka dan mengeluarkan darah, hal apa yang seharusnya dilakukan? Membatalkan sholat atau mensucikannya? Tinggal melihat darahnya, kan itu berarti darah kan keluar ya. Kalau darahnya sedikit itu ya kita teruskan, karena apa? Dimaafkan. Jadi najis tapi termasuk darah najis yang mahfu itu berarti dimaafkan. Lantas bagaimana andekan itu darah itu apa sebenarnya banyak ya? Nah, terus sholat tersebut imam atau makmum? Ya kan sholat kan ada dua, ada imam dan makmum. Nah, terus andekan kalau pas posisinya ke imam, di sana wajib dikeluarkan spontan, ya kan? Tapi tetap harus makmum yang di ada belakang harus tahu bagaimana caranya menggeser. Imam itu menggeser, nanti kan tahu berarti sudah batal. Landekan makmum ikuti saja imam, tapi darah pribadinya sudah keluar dari sholat mufarokoh, berarti wis metu sholat tapi menghormati itu kira-kira begitu ya. Alam besar lah. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya apabila air yang sudah berubah warna dan rasanya namun sifatnya kembali asli setelah diberi kaporit maupun obat-obatan sejenisnya? Ada air tersebut kecampuran dengan barang lain, barangnya itu najis enggak, ya kan? Kalau barangnya itu najis sudah berubah, baik itu air yang sedikit atau yang banyak, berarti sudah najis, hukumnya najis. Nah kalau air itu banyak kecampuran barang yang suci, kok rubah ya kan? Rubahnya itu kan mungkin karena baunya dan sebagainya, tapi kan itu berarti bukan barang yang najis, ya kan? Nanti biarkan saja juga akan hilang sendiri barangkali, atau apalagi dicampuri favorit, itu berarti secara hukum. Kenapa? Dia berubah tapi tidak kecampuran najis. Saya beri contoh tadi kemarin pamannya seperti itu air dalam kan kita bicara berarti air banyak, ya, bukan air sedikit kan, nang sumur ujuk-ujuk, ya kan, entah kecampurannya apa lah, kecuali memang saya tahu bahwa air tersebut kecampuran badan curut itu sudah najis. Kalau ini memang pembawaan, ya kan, pembawaan ini najis apa, airnya kok banger, ya mungkin kecampuran dari daun-daunan, ya kan, hanya kalau itu enggak najis, apalagi nanti dicampuri dengan favorit, ya jelas kena, artinya airnya kan kembali semula. Jadi saya garis bawahi, air itu najis kan kalau kecampuran najis. Wong air dengan sendirinya berubah dengan sendirinya, tidak kecampuran apa-apa, atau kecampuran barang suci kan sama saja. Kecampuran barang suci atau tidak suci kan berubah, entah itu baunya, rasanya atau warnanya
berarti tidak najis. Seperti air yang ada di sumur, airnya ujuk-ujuk banget, apakah itu berarti airnya itu berarti menjadi najis? Ya kan? Nah itu kecuali memang kecemur, berarti enggak. Mungkin itu makruh ya, karena apa bisanya makruh itu? Air kan makruhnya itu kan karena ya kita kan seolah-olah kan mencaci ya. Makruh yang namanya makruh berarti kan barang yang diseliti. Jadi tidak, intinya tidak ke level najis tidak, karena apa yang menyangkut atau bukan barang yang najis. Berarti hukumnya suci Suci, mensucikan. suci. Kalau anda umpamanya ada itu najis, sebab apa najisnya? Air itu berubah. Lah berubah itu kan banyak air yang berubah, ya kan? Seperti yang tadi banyu sumur, entah kecampuran apa-apa ini kita sudah merasakan. Ujuk-ujuk kok mambu, warnane ngawe, padahal orang kecampuran apa-apa itu udah najis. Memang pembawaan aslinya dari sananya memang begitu airnya. Ya, umpamanya di kecampuran, berarti artinya kecampuran atau tidak kecampuran itu berarti sama. Nah, kecuali kecampuran najis dikena, itu kan berarti kecampuran barang suci hanya makruh itu saja. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada seseorang yang terluka, ada seseorang yang terkena air liur anjing, kemudian ingin membersihkannya, tetapi pada saat itu di wilayahnya terjadi kekeringan, terdapat air, namun tidak cukup untuk mensucikan najis tersebut. Bagaimana? Ada orang kena air liur najis, berarti barang atau apa kan? Yang penting sebut saja barang. Terus yang jelas spontan adalah orang tersebut kena najis, bahkan najisnya mughaladzah. Tahu kan najis mughaladzah? Najis besar. Najis yang abot. Maksud abot itu bukan timbangannya, tapi cara menghilangkannya kalau dibandingkan najis yang mutawasito dan mukhafafah ya. Lantas kan kita mau menghilangkannya nggak ada air, sedangkan kita di sana wajib ibadah mamanya karena wajib sholat, ini nggak najis gitu. Terus gimana caranya? Nah, kita adalah untuk menghormati waktu, maka itu harus dihilangkan sih. Nah, mestinya anda kan ganti ngombe iki apa sing kanggo ngombe kan, sedangkan dalam tayamum kan badalan anil wudu ya, istilahnya jadi gantine wudu. Sing dimaksud gantine wudu ke ya maksudnya ini ibahati sholah ya, man bisa wenangne sholat. Kalau saya ulang sekali lagi, kita tayamum itu kan berarti supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Lah tayamum itu hanya pengganti dari sing ngarane hadas, bukan dari najis. Baik itu hadas besar dan hadas kecil, ya kan? Nah itu adalah sing ngarane apa tadi? Tayamum. Nah, lantas saya terangkan dulu. Kan sesuci kan juga boleh pakai batu, ya kan? Pemane kok yo, gitu kan? Di tengah alas itu ndak ada kan boleh pakai batu. Ada aturannya kan, batu pamane batu siji yo sing penting pojok telu kan. Lamun sama waton yo wis. Ya kan menyelana sepenting itu. Nah yang disebut batu itu berarti tidak harus batu, mungkin daun, barang yang keras dan tidak berharga. Contoh aki sengarane ora ana watu nganggo gedang atas kanggo gantine apa iki ngusapi najis itu enggak, itu karena apa, gedang kan bisa dimakan, artinya barang yang mulia. Nah makanya mungkin bisa diganti dengan yang lain, pak daun ya, 3 atau gimana namanya, nggak ada batu. Nah terus itu kan najis mughaladzah, ya kan? Bagaimana caranya? Itu kan harus cara aturan kan 7 kali kan, 7 kali di antara satu itu ada yang pakai
debu ya kan. Cara biar biasa ini ya sabun lah, itu tujuannya kan duit. Kita boleh, tapi itu berarti untuk menghormati waktu. Saya lagi sudah saatnya waktu sholat, kita masih mengadu najis sholat. Cara menghilangkannya kalau nggak bisa, ya kan? Yang ada air adalah di sana, di luar sana, artinya jauh. Kalau kita berjalan menuju ke air, waktunya habis. Kita boleh sholat dengan najis boleh, ya kan? Tapi lihormatil waktu, menghormati waktu. Nanti kalau sudah dibawa gitu, paham? Jadi sampean sholatnya ya nggawa najis. Najis tidak dibatasi najis nyuwala atau najis mukhafafanya, enggak. Najis itu sholat kembawa najis kan merasa, tapi gimana nih kita harus sholat, monggo sampean sholat ya mungkin sesuai dengan penyudu atau tayamum kan ya, tayamum tak itu, tapi setelah itu adalah untuk dihormati. Selanjutnya yaitu dari Ibu Hajah Nur Hidayah. Pertanyaan yang pertama, apabila seseorang sedang melaksanakan sholat, lalu orang tersebut merasa bahwa ada luka yang terbuka dan mengeluarkan darah, hal apa yang seharusnya dilakukan? Kalau sudah itu langsung merasa ada itu keluar darah, terus mempunyai angan-angan untuk batal sekaligus batal. Tapi kalau dia yakin tidak akan membenahi tersebut, nggak apa-apa. Harusnya yakin aja. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya apabila air yang sudah berubah warna dan rasanya namun sifatnya kembali asli seperti semula setelah diberi kaporit maupun obat-obatan sejenisnya? Tetap air tersebut menjadi suci dan mensucikan, dengan syarat air harus lebih dari 2 olah. Kalau sudah berubah baunya, warna dan rasanya, itu baru dinamakan air najis. Tapi kalau baru 2, sifat maupun warnanya terus baunya tetap tidak apa-apa, masih suci dan suci. Terus pertanyaan yang ketiga, jika ada seseorang yang terkena air liur anjing kemudian ingin membersihkannya, tetapi pada saat itu di wilayahnya mengalami kekeringan, terdapat air tetapi tidak cukup untuk mensucikan najis tersebut, Harus diganti dengan tayamum. cukup Tayamum saja nggak apa-apa. Karena kalau air itu cuma sedikit, ada yang hewan itu hewan yang dimulaikan seperti sapi dan kambing, kok dia itu merasakan haus, maka lebih baik air harus dikasih hewan yang mulia yang dimakan oleh Allah, terus kita harus diganti dengan tayamum aja. berarti bisa untuk melaksanakan sholat. Bisa, cuman kalau tayamum itu sholatnya untuk sholat fardu cukup 1 kali 1 waktu. Kalau zuhur cuma zuhur aja, kalau asar cukup asar saja. Tapi kalau sholat sunahnya boleh. Sudah cukup, Bu. Jadi tak enggak. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara yang pertama, yaitu mengenai toharoh. Langsung saja ya, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila seseorang sedang melaksanakan sholat, lalu orang tersebut merasa bahwa ada luka yang terbuka dan mengeluarkan darah, kemudian apa yang seharusnya dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Tadi seseorang sedang melaksanakan sholat, tapi ia merasa ada yang luka gitu ya. Lukanya karena apa itu? Digaruk-garuk atau gimana itu? Pokoknya ada darah yang mengalir gitu ya, dari keluar gitu. Kalau kita di fikih itu kan darah itu
adalah najis ya, adalah najis. Kemudian apabila terkena badan maka harus dibersihkan, dicuci. Kemudian sampai sifat darah itu hilang ya. Demikian juga kalau kena di kain itu berarti harus dicuci, ya, dicuci. Nah, kalau tadi tiba-tiba sedang sholat kemudian merasa ada darah yang mengalir. Jadi syarat sahnya sholat itu kan bersih dari najis ya, suci dari najis. Nah, apabila ada najis yang menempel di badan, di tempat sholat ataupun di baju yang kita pakai, maka harus dibersihkan dulu. Nah, seandainya kita sudah sedang sholat kemudian merasa ada yang mengalir, berarti kalau kita tahu merasa misalkan itu, berarti kita harus membatalkan sholatnya. Kemudian kita cuci sampai bersih ya. Kita suci karena najis itu kita cuci sampai bersih, kemudian kita pokoknya sampai bersih. Luka kita bersihkan, bisa dengan tisu atau pertama kita hilangkan dulu tisunya, darahnya dengan tisu, dan kita bersihkan, kita cuci ya, kita cuci dengan air yang mengalir, kemudian kita lap lagi. Kalau sudah yakin tidak keluar darah, itu kita sholat lagi. Itu seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana wudhunya apabila air yang sudah berubah warna dan rasanya namun sifatnya kembali asli setelah diberi kaporit maupun obat-obatan yang lainnya, Bu? Contoh misal air sumur yang baunya tidak enak ya, itu. Nah, kalau syarat dari air yang suci itu kan berarti dia bersih ya, tidak berwarna, kemudian juga tidak berbau ya. Nah, itu syarat untuk air bersih, air suci ya, artinya air yang mensucikan. Nah, kalau tadi sudah terkena airnya itu bau, kemudian juga agak budak setelah diberi cairan, itu setelah diberi obat ya tadi kaporit ataupun sejenisnya, itu menjadi kembali asli, putih ya, kembali, artinya kembali jernih ya, air mutlak itu kembali jernih, sehingga sampai orang tidak bisa membedakan ya, tidak bisa membedakan mana yang asli, air yang masih tadi yang belum kotor, kemudian setelah air yang sudah mengalami pensucian, katakanlah sudah mengalami proses. Nah, seandainya itu air itu memang kembali seperti semula ya, seperti semula jernih, tidak berbau, juga rasanya tidak berubah seperti air mutlak, tapi syaratnya itu ada 2 kolah. 2 kolah itu berarti ukuran berapa ya, sekitar 2 kolah itu 200 liter gitu ya, 216 apa nih air itu. Nah, kalau mencukupi itu 2 kolah, itu berarti air itu bisa digunakan untuk bersuci, mensucikan. Air itu bisa menjadi suci ya. Ini ada kutipan dari ini ada kutipan dari Ibnu Hajar al-Haytami Tahfatul Muhtaj ya, yang jika air yang berubah tersebut kembali netral, bisa jadi karena diam dalam tempo lama
tidak ada benda atau zat yang dimasukkan, atau dengan cara ditambah air yang banyak walaupun dengan air najis, atau juga ada bagian air yang diambil sedangkan sisanya masih banyak, seperti air yang ditaruh di wadah tertutup, setelah ditutupnya dibuka lalu kemasukan angin atau sebuah benda yang jatuh kemudian berdampingan dengan air, atau bisa jadi karena tercampur dengan benda-benda yang menyegarkan seperti minyak za'faran yang tidak mempunyai rasa dan bau, maka hukumnya suci sebab najisnya sudah hilang ya. Jadi ini artinya pengolahan limbah ya, pengolahan limbah air yang tadinya kotor ini menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali itu. Jadi begitu air itu kembali suci dan mensucikan dengan syarat tadi 2 volumenya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada seseorang yang terkena air liur anjing kemudian ingin membersihkannya, tetapi pada saat itu di wilayahnya mengalami kekeringan, terdapat air namun tidak cukup untuk mensucikannya. Ya. Itu berarti satu rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan. Allah memberikan rukhsah itu satu pada saat kita sakit ya. Kita tidak usah berwudu dalam keadaan sakit. Kita digantinya sebagai wudu adalah tayamum. Itu juga mandi, misalkan kita junub atau kita harus mandi besar itu, kemudian tidak ada air, cukup dengan dengan tayamum. Kalau tadi terkena air liur ya, terkena air liur anjing. Air liur itu merupakan najis ya, najis mughaladah atau najis besar itu, dan cara membersihkannya itu salah satunya dengan debu, dengan tanah ya. Bukan dengan tanah, itu salah satunya dengan tanah. Nah, karena di situ tidak ada air ya, tidak ada air, maka untuk membersihkannya itu dengan tanah ya, tanah digosok-gosokkan ya, salah satunya dengan tanah. Nah, itu akan menjadi suci kembali ya, artinya akan menjadi bersih, akan menjadi hilang najisnya ya, itu karena dalam keadaan kekeringan mau mencari air kemana-mana tidak ada. Akan tetapi apabila sudah ketemu air harus segera dibersihkan itu. Kemudian kan diulang-ulang, dicuci sampai 7 kali itu kan, harus sampai 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Nah, kalau misalkan mencari air kemana-mana tidak ada ya, karena kekeringan betul-betul tidak ada air, maka digosok dengan tanah. Kira-kira itu yang bisa Ibu jawab. Mohon maaf nanti apabila jawabannya kurang memuaskan adik ya. Cukup Ibu. Cukup. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Untuk narasumber selanjutnya yaitu dari Kak Amir. Saya ingin bertanya mengenai bab taharah. Yang pertama, apabila seseorang sudah melaksanakan sholat, namun ada luka yang mengeluarkan darah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan, dia tetap melanjutkan sholatnya, kemudian menutupi semaksimal mungkin sekemampuan dia luka yang mengeluarkan darah tersebut. Dia tutupi, maka sholatnya tetap sah dan dia tetap melanjutkan sholatnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi setelah perang Uhud. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau banyak sekali luka, kemudian beliau sholat, lalu kemudian masih mengucur darah yang segar,
dari luka beliau, dan beliau pun hanya menutupi dengan kain jubahnya, dan beliau tetap melanjutkan sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika air yang sudah berubah warna dan rasanya namun sifatnya kembali asli karena setelah diberi kaporit atau obat-obatan yang jenisnya? Baik. Maka obat-obatan di sini yang membantu kaum muslimin, maka ini sangat baik, dan hukum air yang tatkala disifatkan atau dikembalikan sifatnya jernih kemudian tidak berbau, walaupun sebelumnya ini adalah air yang tadinya mungkin dia berwarna atau berbau, maka sifatnya ketika kembali seperti semula dia memiliki sifat suci dan mensucikan, dan itu hukumnya boleh. Bukan hanya kaporit, bahkan filter saja. Filter ini bisa, ketika filter disaring-saring ini menjadi jernih, tidak lagi berbau, tidak lagi berwarna, maka sifatnya kembali semula, yaitu suci dan mensucikan. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika ada seseorang yang terkena air liur anjing kemudian ingin membersihkannya namun di wilayahnya sedang dalam keadaan musim kekeringan, ada air namun tidak cukup untuk mensucikan najis-najis. Ketika seseorang tersentuh dengan air liur anjing atau dia dijilat oleh seekor anjing, kemudian keadaannya kering, tidak ada air, adanya air paling hanya untuk minum, kebutuhan minum bisa jadi, maka yang dia lakukan cukup bertayamum dan mengoleskan atau mengusapkan debu atau tanah di bekas tempat air liur anjing itu berada atau bekas jilatan anjing tersebut, dan itu sudah mencukupinya untuk bersuci, dan dia boleh melaksanakan sholat. Allah Ta'ala.